mengakhiri tahun pelajaran 2021-2022, SMA Negeri 1 Tahuna menerima surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 030 tentang penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan yang kedua. Yang harus dilakukan setelah penetapan ini adalah bahwa setiap sekolah harus mendesignasikan apa yang nantinya menjadi program sekolah penggerak kepada para guru. Karena itu, setiap satuan pendidikan harus menunjuk 4 orang guru sebagai komite pembelajaran. Di SMA Negeri 1 Tahuna dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk kinerja dan kemampuan IT, maka ditunjuklah 4 serikandi guru-guru muda untuk menjadi anggota komite pembelajaran, yakni Wau Nini Panensolan SPD, Mary Laleno SPD, Sisilia Yohana Batuseki SPD, dan Marianti Ganap SPD. Mendukung program pemerintah dalam hal percepatan implementasi kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, kami mendampingi rekan-rekan guru dalam mengakses beragam konten terkait kurikulum Merdeka dalam platform ini. Selain pendampingan dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, kami memutuskan untuk melaksanakan in-house training dalam internal sekolah. Menerapkan suatu metode yang dalam bahasa lokal daerah kami sangihe, yaitu mengenah apidu kuat, yang artinya mengerti langsung dibuat. In-house training dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu, sejak 27 Juni sampai dengan 8 Juli 2022. Kegiatan ini diawali dengan membuat modul berjudul Memahami, Merencanakan, dan Melaksanakan Pembelajaran Paradigma Baru. Modul ini dibuat sebagai langkah awal untuk lebih mengkonkretkan hal-hal teknis implementasi kurikulum Merdeka sehingga mempermudah rekan-rekan guru dalam menyusun perangkat ajar kurikulum Merdeka, termasuk dengan menyertakan beberapa contoh yang kami buat disesuaikan dengan mata pelajaran yang kami ampuh. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memfasilitasi rekan-rekan pendidik di sekolah dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka sampai dengan penyusunan perangkat ajar secara mandiri. Saya juga mendesain aplikasi untuk membantu guru-guru dalam mengolah asesmen kurikulum Merdeka yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah kami. Waktu persiapan yang cukup singkat, keberagaman perbedaan seperti usia, tingkat kemampuan, dan pola pikir pendidik adalah tantangan awal yang harus kami carikan solusi terbaik. Tentunya membuat modul tidaklah cukup untuk menjadi solusi. Hasil refleksi kepala sekolah, saya, dan tim di akhir kegiatan IHT setiap hari membuat kami terus memikirkan solusi baru untuk setiap kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan pendidik. Sehingga tercetuslah suatu ide untuk melakukan pendampingan, baik secara klasikal, per kelompok mata pelajaran maupun per individu pendidik. Pendampingan yang kami lakukan tidak hanya fokus pada penyamaan persepsi tentang kurikulum Merdeka semata, tetapi juga dibarengi dengan mentoring lintas mata pelajaran terkait penyusunan perangkat ajar. Perangkat ajar yang dibuat kemudian dipresentasikan. Prinsip tangga umpan balik secara utuh dimulai dari klarifikasi, nilai, perhatian, saran, dan apresiasi mulai kami terapkan untuk dijadikan referensi revisi perangkat ajar yang dibuat. Terselesaikannya perangkat ajar yang disusun secara mandiri oleh setiap pendidik SMA Negeri 1 Tahuna menjadi salah satu pencapaian yang mengantar kami sebagai salah satu dari 2 sekolah pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 2 di Sulawesi Utara yang berada pada level mandiri berbagi. Kami dengan mudah membuat CP, ATP, dan modul asesmen. Dan sampai sekarang ini pun kami
masih dalam pembimbingan oleh Ibu Mary ketika kami mengalami kesulitan selaku guru. Lewat proses pembimbingan, lewat setiap contoh yang sudah diberikan kepada kami, saya selaku guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti sudah mampu membuat secara mandiri capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul, dan juga yang terakhir assessment. Dia bisa bekerja sama, dia punya motivasi yang memberi kami untuk memahami, bekerja bersama, untuk memberi motivasi untuk Bapak Ibu guru bisa mengerti dan memahami untuk kurikulum Merdeka ini. Dahulunya mereka tidak tahu, tidak memahami bagaimana merancang dan melaksanakan asesmen kurikulum Merdeka. Tapi saat ini mereka boleh memahaminya, mereka boleh merancang dan melaksanakannya sendiri. Biasa beliau menjabarkan bagaimana pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif itu di dalam proses pembelajaran. Ada akronim yang beliau ciptakan, yaitu Guna, Ide, Buat, Kano. Sebagai mentoring, mendampingi ketika semua peserta harus melaksanakan atau membuat tugas-tugas terkait dengan bagaimana perangkat yang diminta, yang dituntut dalam implementasi program sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak level mandiri berbagi tidak hanya dipandang sebagai nilai tambah bagi sekolah kami, tetapi juga tanggung jawab baru bagi kepala sekolah, saya dan tim Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Tahuna untuk terus berbagi praktik baik tentang beragam hal dalam implementasi kurikulum Merdeka. Guru yang hebat adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Tetaplah semangat untuk belajar, Bapak Ibu. Hebat!